Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 236. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dua sosok ini telah berbenturan di udara yang tidak lain merupakan Choyen yang telah berubah menjadi King Kong emas dan juga Komandan Suanmo yang tubuhnya juga sangat besar. Pada akhirnya, boom! Energi yang luar biasa pun menyebar di langit. Sosok dari Choyen hanya mundur satu langkah, sementara orang yang bernama Suanmo telah terdorong mundur beberapa langkah. Sebuah kejutan telah terlintas dalam tatapan mata dari Suanmo ketika dia gagal mendapatkan keuntungan sama sekali melawan Choyen, yang kemudian dia mengatakan, "Bocah, kau sebenarnya memang memiliki beberapa kemampuan." Tatapan mata dari Choyen melihat pada Suanmo dan dia sedikit mengangkat alisnya. Tidak disangka kekuatan dari 30 naga besar ini memanglah kuat. Hanya seorang komandan saja sudah berada di bintang 2 doseng. Jika Choyen tidak mengubah tubuhnya menjadi King Kong emas, kemungkinan dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kemenangan di dalam bentrokan dan juga adu pukulan melawan Suanmo. Choyen hanya terdiam, sementara Suanmo kembali berteriak dengan keras, "Bocah, beritahu aku siapa kau sebenarnya dan katakan siapa namamu. Masalah dari suku naga Void kuno bukanlah sesuatu yang bisa diganggu dan juga dicampuri oleh orang biasa." Choyen masih tidak menjawab ucapan dari Suanmo dan tatapan matanya melihat pada arah barat laut, yang kali ini dari tempat tersebut dua sosok telah bergegas yang kemudian muncul di samping Suanmo. Mereka merupakan orang tua berjubah hijau dan juga berjubah kuning. Kemudian orang tua berjubah hijau segera mengatakan, "Suanmo, kenapa kau masih banyak omong kosong? Serang saja dan tangkap dia. 3 raja naga besar saat ini kemungkinan akan segera menang dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." Tatapan mata Choyen telah berubah menjadi cukup serius ketika melihat kemunculan dari dua orang tua itu, dan Choyen bisa merasakan kekuatan dari orang tua ini sedikit lebih kuat daripada Suanmo. Kemungkinan mereka telah berada di puncak dari kelas menengah bintang 2 doseng. Tidak lama kemudian sebuah teriakan yang lainnya kembali bergema di tempat ini, yang ternyata itu berasal dari aula naga yang ada di bawah sana. "Apakah kalian bertiga mencoba menggertak di wilayah Pulau Naga Timur milik kita karena kau pikir kita tidak punya siapa-siapa?" Setelah kata-kata itu bergema, dua sosok lelaki tua kini telah muncul di samping dari Choyen. Tatapan mata mereka terlihat cukup tajam. Tetua Suli yang berada di belakang Choyen kemudian mengatakan, "Choyen, ini adalah tetua pertama dan juga tetua kedua dari Pulau Naga Timur kita." Choyen segera menangkupkan dua tangannya di hadapan tetua itu kemudian mengatakan, "Salam untuk dua tetua." Tetua pertama memandangi Choyen dengan cukup luar biasa, yang kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, "Saudara muda Choyen, kau tidak perlu terlalu sopan seperti ini. Dirimu merupakan teman dari Kaisar Naga dan tentu saja kau merupakan orang yang cukup penting di Pulau Naga Timur kita. Dan dirimu kali ini benar-benar telah membantu kita sehingga Pulau Naga Timur akan mengingat bantuan ini." Tatapan mata dari Tetua Suli kemudian melihat pada kelompok dari Suanmo di depan sana, yang kemudian Tetua Suli pun menjelaskan pada Choyen, orang tua berjubah hijau itu merupakan tetua pertama dari Pulau Naga Barat dan dia bernama Sumu. Kekuatannya berada di bintang 2 doseng tahap menengah, sementara orang tua berjubah kuning merupakan tetua pertama dari Pulau Naga Selatan. Dia bernama Lisan. Kekuatannya sama dengan Sumu. Dua orang ini bersama dengan Suanmo, mereka bisa dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi di 3 pulau naga besar, dan mereka bertiga merupakan orang yang bertanggung jawab atas serangan di Pulau Naga Timur ini. Mendengar ucapan dari Tetua Suli membuat Choyen segera menganggukkan kepalanya. Tidak menyangka kekuatan dari 3 pulau naga besar lainnya memiliki 3 orang yang berada di bintang 2 doseng. Barisan seperti ini memang layak menjadi suku naga Void kuno, apalagi jika mereka benar-benar bersatu. Kemungkinan akan banyak para ahli doseng di dalam suku naga Void kuno. Mereka kemungkinan tidak akan kalah dengan klan Hun dan juga klan Gu serta faksi super yang lainnya. Tetua berjubah hijau yang bernama Sumu tiba-tiba saja dia mengatakan, "Orang tua King San, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan yang cukup keras? Setelah semuanya berkembang menjadi tahap seperti ini, kau seharusnya
seharusnya menyadari jika terus melakukan perlawanan, maka kekuatan Pulau Naga Timur kalian akan benar-benar habis. Tetua pertama dari Pulau Naga Timur yang bernama King San pun segera mengatakan, Pulau Naga Timur milikku tidak akan pernah membiarkan pengkhianat sepertimu yang telah melupakan aturan suku untuk terus melanjutkan peperangan. Bahkan kita akan melakukan perlawanan meskipun harus mengorbankan nyawa kita. Mendengar ucapan dari tetua King San membuat Sumu segera menjawabnya, aku benar-benar ingin melihat apakah lidahmu masih akan setajam ini setelah 3 Raja Naga besar menghabisi Kaisar Naga. Jika aku tidak salah menghitung waktunya, bala bantuan yang dikirimkan oleh suku Pinik Iblis Surgawi kemungkinan akan segera tiba, dan pada saat itu aku ingin melihat bagaimana caranya kelompokmu melawan kelompok kita. Mendengar ucapan tersebut, tetua kedua dari Pulau Naga Timur hanya bisa mengatakan, dasar kalian orang yang tidak tahu malu. Suku Naga Void kuno dan suku Naga Pinik Iblis Surga itu merupakan musuh bebuyutan. Bahkan kalian benar-benar telah melupakan kebencian ini dan menarik suku Pinik Iblis Surgawi menjadi sekutu. Kalian tidak layak menjadi anggota suku dari Naga Void kuno. Saat itu Kaisar Naga telah menghabiskan banyak upaya untuk merawat kalian semuanya, tapi sekarang pikiran kalian telah benar-benar dicuci oleh 3 anjing yang menganggap diri mereka sebagai 3 Raja Naga. Ekspresi wajah dari kelompok Suanmo telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar ucapan dari tetua kedua Pulau Naga Timur ini. Kemudian Suanmo pun mengatakan, Kaisar Naga telah menghilang selama ribuan tahun dan kemungkinan dia sudah mati. Adapun suku Pinik Iblis Surgawi, kita semuanya akan menghabisi mereka begitu kita bersatu. Suku Naga Void kuno telah dipisahkan dalam jangka waktu yang terlalu lama dan itu harus disatukan kembali. Namun kalian benar-benar menghalangi penyatuan seperti ini. Tetua pertama King San tiba-tiba saja mengatakan, omong kosong apa yang kau katakan? Kaisar Naga adalah orang yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati. Hilangnya dia kemungkinan terkait dengan 3 Raja Naga besar. Namun kau masih berani mengatakan untuk melakukan penyatuan dari suku Naga Void kuno ini. Jika bukan karena keserakahan dan juga keegoisan dari mereka yang menyebut dirinya sebagai 3 Raja Naga, kemungkinan suku Naga Void kuno tidak akan terpecah menjadi 4 bagian seperti ini. Mendengarkan percakapan seperti itu hanya membuat Soyan terdiam. Akhirnya Soyan menyadari bahwa sebenarnya orang-orang di dalam suku Naga Void kuno ini menginginkan bahwa suku mereka untuk bersatu, dan inti masalahnya hanya berada di 3 Raja Naga besar. Mereka semuanya memiliki pemikiran yang berbeda dan pada akhirnya telah mengakibatkan perang besar di suku Naga Void kuno sendiri. Selanjutnya Soyan pun mengatakan, kalian tidak perlu menunggu kedatangan dari orang-orang suku Pinik Iblis Surgawi. Secara kebetulan aku telah bertemu dengan mereka di sepanjang perjalanan dan aku telah menyuruh mereka untuk kembali pulang. Kelompok dari Suanmo benar-benar sangat kaget mendengar ucapan dari Soyan yang kemudian mereka mengatakan, apa? Suanmo kemudian berteriak dengan marah, dasar kau jabingan, beraninya kau merusak rencana dari 3 Pulau Naga besar. Kalian berdua, Lisan, Sumu, tidak perlu banyak berbicara. Kita harus segera melakukan penyerangan dan ratakan seluruh aula naga ini. Tetua pertama dari Pulau Naga Barat dan juga tetua pertama dari Pulau Naga Selatan yang bernama Sumu dan juga Lisan hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu mereka bertiga telah berteriak dengan cara yang cukup mengerikan ke arah langit dan mengeluarkan suara raungan naga. Hal ini telah membuat pasukan naga yang lainnya muncul di tempat ini. Mereka semuanya dipimpin oleh 10 orang yang memiliki kekuatan di tahap Banseng, dan pasukan naga itu semuanya berada di bintang 5 Dozun. Pada akhirnya mereka kembali mengaum dengan cara yang cukup serempak dan menggetarkan seluruh tempat ini. Doki di dalam tubuh mereka juga telah dikeluarkan dengan cara yang cukup menakutkan. Namun para pasukan dari Pulau Naga Timur juga tidak ingin tinggal diam. Mereka semuanya juga telah berkumpul dan sama-sama mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya. Pada akhirnya peperangan yang besar kembali terjadi di tempat ini. Soyan juga telah mengeluarkan telapak tangannya dan dia memberikan serangan pada prajurit yang berada di bintang 5 Dozun. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh para prajurit itu dihancurkan oleh telapak tangan Soyan. Segera setelah itu, tangan dari Soyan meraih prajurit yang lainnya
dan digunakan sebagai tameng. Kekuatan dari seorang elit Banseng langsung menghantam tubuh prajurit yang dijadikan tameng oleh Xiaoyan. Hal ini membuat prajurit itu langsung meninggoy. Segera setelah itu tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada seorang elit Banseng yang telah meluncur ke arahnya. Dia melambaikan tangan dan langsung memberikan serangan pada elit Banseng itu yang membuat tubuhnya langsung dikirim terbang sangat jauh. Setelah itu Xiaoyan melihat pada tempat pertempuran Xian yang kemudian dia mengatakan, dua tetua kepala suku Yaoming akan membantu kalian berdua berurusan dengan Xuanmo dan juga yang lainnya, sementara diriku akan pergi membantu Xian. Setelah mengatakan hal ini, sayap tulang telah muncul di punggung dari Xiaoyan. Dia melakukan pergerakan dengan cukup cepat. Xuanmo dan juga tetua lainnya cukup terkejut ketika melihat Xiaoyan ingin ikut campur di dalam pertempuran Xian. Hal itu membuat Xuanmo segera berteriak, "Tahan orang itu!" Namun pergerakan dari Xiaoyan benar-benar cepat. Tidak ada satupun dari orang di tempat ini yang bisa menghentikan Xiaoyan, dan tubuhnya kini bergegas keluar dari Pulau Naga Timur. Dia benar-benar menuju tempat pertarungan dari Xian yang melawan 3 Raja Naga Besar. Xiaoyan kemudian mengatakan, 3 Raja Naga Besar, aku benar-benar penasaran, ingin melihat betapa menakutkannya kekuatan kalian bertiga. Cerita berpindah ke tempat pertarungan Xian melawan 3 Raja Naga. Kali ini, boom! Ada suara ledakan yang cukup keras bergema di dalam tempat itu. Xian telah memegang tombak emas yang cukup panjang. Dia juga mengeluarkan auman yang cukup menakutkan. Setelah Xian mampu menahan salah satu serangan dari Raja Naga, kali ini serangan yang lainnya pun telah muncul dan akan menghantam tubuh dari Xian. Hal itu membuat Xian segera menyipitkan matanya. Dia kembali menginginkan tombak yang ada di tangannya dan berubah menjadi energi yang langsung berbenturan dengan serangan diam-diam tersebut. Namun serangan itu yang benar-benar kuat telah membuat tubuh dari Xian terdorong mundur beberapa langkah dan dia kemudian menstabilkan tubuhnya. Serangan itu dilakukan oleh Raja Naga Barat yang kemudian kali ini sambil melihat pada Xian, dirinya tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, memang layak menjadi orang yang memiliki kekuatan Naga Phoenix. Sebenarnya kau telah menjadi sekuat ini, keponakan Xian. Kenapa kita harus bertarung satu sama lain dan kau tidak perlu melanjutkan perlawanan dengan keras seperti ini? Meskipun dirimu memiliki kekuatan Naga Phoenix yang dianggap cukup langka, namun kau belum dewasa dan masih terlalu naif jika kau berpikir untuk bisa mengalahkan kita bertiga sendirian." Wajah Xian dipenuhi dengan kemarahan ketika mendengarkan ucapan dari Raja Naga Barat yang kemudian Xian berkata, "Raja Naga Barat, kau harus berhenti omong kosong di hadapanku. Kalian bertiga telah benar-benar mengambil keuntungan dari hilangnya ayahku dan kemudian memecah belah suku naga Void kuno sehingga menghasilkan keadaan menjadi seperti ini. Tidak berlebihan jika aku menyebut kalian bertiga sebagai seorang pendosa dari suku naga Void kuno." Raja Naga Selatan kemudian mengatakan, "Kita bertiga juga memiliki garis keturunan kerajaan dan cukup masuk akal bagi kita untuk menyatakan diri sebagai Raja Naga. Sejak kapan bocah muda sepertimu diperbolehkan untuk memberikan teguran pada kita sebagai orang tua?" Dan Raja Naga Utara yang tampaknya cukup baik sekarang juga mengatakan, "Keponakan Xian, kerusakan dari konflik internal di dalam suku naga Void kuno sudah terlalu parah. Kenapa kau tidak mundur saja satu langkah dan menghindari peperangan ini?" Meskipun kata-kata dari Raja Naga Utara terdengar cukup lembut, namun sebenarnya dia merupakan orang yang paling licik di antara Raja Naga yang lainnya. Raja Naga Utara ini telah menggunakan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya, dan saran untuk melakukan kerjasama dengan suku naga Phoenix Iblis Surga adalah sesuatu yang diusulkan oleh dirinya. Xian pun memelototi Raja Naga Utara. Orang ini benar-benar penjilat dan juga penikam yang handal. Saat itu, 2 Raja Naga lainnya yang merupakan Raja Naga Selatan dan juga Raja Naga Barat benar-benar telah tergoda oleh ucapan dari Raja Naga Utara untuk memisahkan diri dari Pulau Naga Timur
timur di suku naga Void kuno ini. Pada akhirnya, hal itu benar-benar telah membentuk perpecahan di dalam suku naga Void kuno menjadi 4 bagian. Xian kemudian mengatakan, apakah kalian pikir diri kalian layak memiliki garis keturunan kerajaan dari suku naga Void kuno? Jika sampai naga Void kuno ini benar-benar terjatuh di dalam tangan kalian, maka suku naga Void kuno hanya akan menghilang dari dunia ini. Mendengar ucapan Xian, Raja Naga Utara kembali berkata dengan lembut, karena keponakan Xian sangat keras kepala, aku hanya akan menangkapmu dengan paksa, dan setelah kau menyaksikan kemakmuran dari suku naga Void kuno yang kita pimpin di masa depan, secara alami kau akan mengerti bahwa apa yang aku lakukan berada di jalan yang benar. Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, kita harus kembali melakukan serangan bersama-sama dan jangan menunda-nunda waktu. Kemungkinan situasinya akan segera berubah jika kita melakukan hal itu. Ucapan dari Raja Naga Utara membuat Raja Naga Barat dan juga Raja Naga Selatan ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya mereka menganggukkan kepalanya. Sementara raut wajah Xian telah berubah menjadi cukup serius, lalu dia sekarang berkata, apakah kalian pikir aku takut pada kalian hanya karena kalian menang jumlah? Tubuh dari Xian bergerak mundur dan tiba-tiba saja sepasang sayap kini telah muncul di punggungnya. Karena itu merupakan sayap burung pinik surga yang kali ini telah mengepak dan menimbulkan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan kekuatan tersebut membuat 3 Raja Naga mengerutkan keningnya. Selanjutnya Raja Naga Utara pun mengatakan, serang! Baru saja mereka akan bergerak, tiba-tiba saja terdengar suara yang bergema di dalam tempat ini. Jari musim semi kuning, telapak tangan musim semi kuning, kekuatan jari raksasa dan juga telapak tangan raksasa telah turun dari langit yang dengan kejam akan menghantam tubuh dari 3 Raja Naga. Melihat serangan dadakan seperti ini membuat 3 Raja Naga menjadi sangat terkejut, yang kemudian mereka melambaikan bajunya secara bersamaan yang kemudian menghancurkan jari raksasa dan juga telapak tangan raksasa. Kemudian Raja Naga Barat pun mengatakan, siapa kau sebenarnya beraninya kau ikut campur dalam urusan suku naga Void kuno? Sementara Raja Naga Selatan sekarang juga langsung berkata, bocah, apakah kau benar-benar cari mati? Raut wajah Xian sekarang telah dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat siapa yang telah muncul. Karena itu merupakan Xiaoyan, yang kemudian Xian pun berkata, Xiaoyan? Raut wajah Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Namun detik berikutnya berubah menjadi kekhawatiran, lalu mengatakan, Xiaoyan, apa yang sebenarnya kau lakukan di tempat ini? Menyingkirlah, kau bukan tandingan dari mereka bertiga. Cepat mundur dari tempat itu. Dengan kekuatan Xian saat ini, dia sebenarnya bisa melihat kekuatan Xiaoyan secara sekilas yang berada di bintang 1 Doseng tahap lanjutan. Meskipun kekuatan seperti ini sudah dianggap lumayan, namun yang berada di hadapan Xiaoyan merupakan 3 Raja Naga besar yang cukup terkenal di dalam suku naga Void kuno. Mereka memiliki kekuatan di bintang 3 Doseng. Xiaoyan mengabaikan teriakan dari Xian yang kemudian dia bertanya, berapa lama waktu yang kau butuhkan? Hal itu membuat Xian cukup terkejut, namun dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki keyakinan untuk bisa menahan 3 Raja Naga itu. Pada akhirnya Xian pun menjawab dengan lembut, sekitar 10 menit. Xiaoyan kemudian menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, jika begitu serahkan mereka bertiga untuk aku tahan. Xian sebenarnya cukup keberatan jika Xiaoyan melawan 3 Raja Naga sendirian. Kekuatan Xian saat ini telah berada di bintang 4 Doseng, namun dia masih cukup kesulitan melawan serangan gabungan dari 3 Raja Naga. Bagaimana dengan Xiaoyan yang hanya berada di bintang 1 Doseng? Raja Naga Barat tiba-tiba saja mengatakan, sungguh kata-kata yang sombong. Xiaoyan mengabaikan ejekan seperti itu. Kedua tangannya pun langsung disatukan dan membentuk banyak segel. Kekuatan spiritual yang agung segera muncul dari dahi Xiaoyan. Melihat hal ini, Raja Naga Utara segera merutkan keningnya karena dia merasa ada yang salah dengan Xiaoyan. Lalu segera berkata, jangan tunda lagi, kita bertiga lakukan serangan secara bersama-sama. Ucapan itu membuat Raja Naga Barat dan juga Raja Naga Selatan hanya bisa tersenyum. Mereka menganggap Xiaoyan yang hanya berada di bintang 1 Doseng adalah lawan yang cukup mudah. Pada akhirnya, tubuh dari 3 Raja Naga itu pun melesat secara bersamaan dan memberikan serangan yang mematikan ke arah Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang telah dikeluarkan oleh Xiaoyan kini telah berubah menjadi sosok raksasa ilusi yang membuka mulutnya dengan cara yang cukup aneh. Xiaoyan kemudian berteriak, kemarahan surgawi
musim semi kuning. Bagaimanapun juga, Soyen telah menyadari kekuatan dari 3 Raja Naga besar. Maka dari itu, Soyen langsung mengeluarkan teknik Douglas Tian tingkat tinggi untuk melawan mereka bertiga. Meskipun kekuatan dari 3 Raja Naga benar-benar besar, namun mereka masihlah binatang ajaib dan kekuatan jiwa mereka adalah kelemahan dari binatang ajaib itu sendiri. Serangan gelombang sonik telah dikeluarkan oleh raksasa yang dipanggil oleh Soyen. Ekspresi dari 3 Raja Naga kini telah berubah menjadi cukup serius, yang kemudian Raja Naga Utara segera mengatakan, serangan spiritual, semuanya berhati-hatilah. Suara dengungan yang cukup keras kini telah dimunculkan oleh raksasa itu, dan kemudian Raja Naga Utara kembali mengatakan, mari kita harus bergandengan tangan. Detik berikutnya, pung! 3 Raja Naga itu pun mengeluarkan doki yang cukup besar dari dalam tubuhnya untuk membuat perlindungan. Meskipun begitu, Raja Naga Utara masih bisa merasakan pusing luar biasa dari serangan gelombang sonik yang diluncurkan oleh raksasa ilusi milik Soyen, yang akhirnya serangan spiritual itu pun dengan cepat menghilang. Tubuh dari 3 Raja Naga telah terhuyung mundur dan mereka memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Rasa sakit luar biasa juga telah bisa mereka rasakan karena saat ini jiwa dari 3 Raja Naga sebenarnya telah terluka oleh kemarahan surgawi musim semi kuning milik Soyen. Raja Naga Utara dengan wajah yang pucat dia pun mengatakan, jabingan kecil, aku akan mencabik-cabik dirimu jika kau masih bisa bertahan hidup. Raut wajah serius kini juga telah muncul dari seorang Soyen. Tangannya kembali membentuk sebuah segel yang kemudian Soyen mengatakan, meledaklah. Karena sekarang Soyen sebenarnya telah melemparkan api teratai amarah Buddha 5 warna pada tubuh dari Raja Naga Utara. Serangan seperti ini membuat tatapan mata dari Raja Naga Utara segera menyusut. Dia benar-benar bisa merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa dari api teratai amarah Buddha 5 warna ini. Sementara tubuh dari Soyen segera menghilang, yang kemudian dia muncul kembali di udara yang cukup jauh sambil tersenyum. Akhirnya, api teratai amarah Buddha 5 warna benar-benar meledak dan menimbulkan gelombang api raksasa yang telah membakar tubuh dari Raja Naga Utara. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Orang-orang yang berada jauh dari tempat ini bahkan bisa melihat badai api raksasa telah berputar-putar di langit. Mereka bisa merasakan darah di dalam tubuh masing-masing telah menjadi mendidih. Banyak tatapan mata melihat pada badai api itu sambil mengatakan, sungguh badai api yang sangat mengerikan. Ekspresi dari tetua pertama Pulau Naga Barat yang bernama Sumu tiba-tiba saja telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian dia mengatakan, sepertinya serangan itu adalah sesuatu yang telah dilepaskan oleh bocah barusan. Mendengar ucapan dari Sumu membuat Suanmo dan juga Lisan tampak terkejut lalu mengatakan, apa? Sebuah ketidakpercayaan telah muncul di raut wajah mereka, dan kali ini berpikir jika sampai tubuh mereka tersapu oleh badai api yang dikeluarkan oleh Soyen, kemungkinan tidak ada yang selamat dari mereka bertiga. Hal ini membuat mereka berkata dalam hati, apakah ini sebenarnya merupakan kekuatan yang benar-benar dikeluarkan oleh seseorang yang hanya berada di dalam bintang 1 dozeng. Kelompok orang-orang dari Pulau Naga Timur juga saling bertukar pandang. Sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah mereka yang kemudian mengatakan, memang layak menjadi teman dari Kaisar Naga. Dengan bantuan Soyen, Kaisar Naga mungkin akan memiliki waktu yang lebih mudah. Sosok dari Soyen kali ini telah mengambil posisi yang cukup jauh dari 3 Raja Naga besar yang lainnya. Dia mengeluarkan botol giok dan memakan pil yang ada di dalamnya untuk memilihkan doki di dalam tubuhnya. Karena setelah Soyen mengeluarkan jari musim semi kuning, telapak tangan musim semi kuning, dan juga api teratai amarah Buddha 5 warna secara berturut-turut, hal itu benar-benar membuat tubuh dari Soyen terasa sangat kelelahan. Selain itu, Soyen juga telah membentuk tubuh ilusi 3000 petir untuk mengecoh pergerakan dari 3 Raja Naga besar. Ditambah lagi, Soyen juga mengeluarkan kemarahan surgawi musim semi kuning. Orang-orang hanya akan bisa menyadari betapa besarnya doki yang telah dikeluarkan oleh Soyen. Sambil melihat badai api raksasa yang ada di depan sana, Soyen pun kali ini mengatakan, meskipun kemarahan surgawi musim semi kuning dan juga api teratai amarah Buddha 5 warna sangat kuat, namun tubuh fisik dari naga void kuno itu juga benar-benar tangguh. Selain itu, ketiga Raja Naga ini memiliki kemampuan yang luar biasa
akan cukup sulit untuk bisa membunuh mereka hanya dengan serangan api teratai yang merah Buddha 5 warna. Badai api yang ada di depan sana secara perlahan mulai bergetar dan kemudian ada auman naga yang bergema di tempat ini. Selanjutnya, 3 ekor naga raksasa benar-benar keluar dari dalam badai api. Hal itu membuat Xiaoyan tersenyum, kemudian mengatakan, seperti dugaanku, mereka tidak akan bisa mati dengan mudah hanya dengan serangan api teratai amarah Buddha 5 warna. Tiga naga raksasa yang saat ini sudah berada di langit. Tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan niat membunuh yang besar ketika melihat Xiaoyan di kejauhan. Meskipun 3 raja naga tidak meninggal, namun kali ini tubuh naga mereka yang sebenarnya ditutupi dengan sisik yang cukup kokoh telah benar-benar hancur. Bahkan luka yang cukup dalam juga telah muncul di tubuh dari 3 naga raksasa ini. Kekuatan api teratai amarah Buddha 5 warna memang sangat mengerikan. Bahkan 3 raja naga harus membayar harga yang cukup mahal untuk menerima serangan dari api teratai amarah Buddha 5 warna milik Xiaoyan. Raja Naga Utara kemudian berteriak, "Cabingan, aku raja ini akan memastikan bahwa kau memiliki nasib yang buruk dan bahkan lebih buruk daripada kematian." Di hadapan 3 naga raksasa, tubuh dari Xiaoyan terlihat cukup kecil. Xiaoyan kemudian kembali mengeluarkan sayap tulang giok di punggungnya dan dia mengepak dengan cepat untuk langsung kabur dari tempat ini. Baru saja Xiaoyan melakukan hal tersebut, mulut dari 3 naga raksasa telah terbuka lebar dan 3 serangan bola api kini telah secara bersama dikeluarkan dari dalam mulut mereka untuk langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat hal tersebut, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius. Dia kemudian membentuk segel di tangannya dan api surgawi sekarang telah keluar, kemudian berputar-putar di udara membentuk cincin api reinkarnasi Buddha yang marah. Pada akhirnya, cincin api reinkarnasi Buddha yang marah milik Xiaoyan benar-benar ditabrak oleh 3 bola api yang merupakan serangan dari 3 naga raksasa. Hal tersebut membuat Xiaoyan merasakan berat luar biasa. Pada akhirnya, tubuh dari Xiaoyan terdorong mundur sambil memuntahkan darah. Detik berikutnya, duar! Cincin api milik Xiaoyan telah benar-benar hancur. 3 serangan bola api sekarang juga langsung terpental dan mengenai tubuh dari 3 naga raksasa. Namun tubuh Xiaoyan juga terpental cukup jauh. Dia kembali memuntahkan darah segar. 3 naga raksasa itu merasa cukup kesakitan ketika mereka terkena serangannya sendiri yang merupakan 3 bola api. Raja Naga Utara kemudian berteriak, "Segera bunuh bocah itu!" Mereka kembali melakukan pergerakan untuk mengejar Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang telah terlempar jauh, dia telah menstabilkan tubuhnya sendiri dan melihat pada 3 naga raksasa yang telah meluncur ke arahnya. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Kalian semuanya harus membayar harga yang sangat mahal jika ingin benar-benar membunuhku." Xiaoyan mengusap darah di sudut mulutnya dan tatapan matanya kini telah berubah menjadi sangat serius. Xiaoyan kemudian meludahkan darah ke tangannya dan dia segera membentuk segel. Sosok ilusi raksasa kembali muncul di belakang dari Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan merasa cukup pusing karena sebenarnya dia telah memaksakan diri untuk kembali menggunakan kemarahan surgawi musim semi kuning. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sosok ilusi raksasa milik Xiaoyan itu pun benar-benar telah melepaskan serangan gelombang sonik yang langsung menghantam 3 naga raksasa. Hal ini benar-benar membuat 3 naga raksasa itu kembali terdorong mundur dan merasakan pusing luar biasa. Pada akhirnya, Raja Naga Utara kembali berubah menjadi sosok manusia. Dan setelah dia berhasil menghilangkan rasa pusingnya, tubuh dari Raja Naga Utara telah melesat dengan cukup cepat untuk benar-benar memberikan serangan fatal terhadap Xiaoyan yang kemudian serangan telapak tangan dari Raja Naga Utara benar-benar mendarat di dada dari Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan memuntahkan darah segar. Raut wajahnya juga telah berubah menjadi sangat pucat. Namun Xiaoyan tersenyum karena di tangan Xiaoyan saat ini telah ada api teratai pemusnahan. Sebelum tubuh Xiaoyan terlempar, dia telah meledakkan api teratai pemusnahan di tubuh dari Raja Naga Utara. Dan sekali lagi, tubuh Raja Naga Utara dikirim terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Dia memuntahkan darah segar dan tidak menyangka bahwa Xiaoyan sebenarnya sengaja menerima serangannya supaya Xiaoyan juga mampu memberikan serangan menggunakan api teratai pemusnahan. Bagian dalam tubuh Xiaoyan kali ini telah benar-benar berantakan oleh serangan telapak tangan dari Raja Naga Utara. Bahkan dada dari Xiaoyan juga terlihat
terlihat sedikit cekung akibat pukulan telapak tangan itu. Jika bukan karena tubuh fisik Xiaoyan yang benar-benar kuat, mungkin dia akan langsung hancur akibat serangan telapak tangan dari Raja Naga Utara. Dua sosok yang tidak lain merupakan Raja Naga Barat dan juga Raja Naga Selatan. Mereka buru-buru meluncur ketika melihat Xiaoyan sudah tidak berdaya dan mereka berniat untuk membunuh Xiaoyan secepat mungkin. Raja Naga Selatan mengirimkan serangan cakar raksasa sambil berteriak, "Cabingan kecil, pergi saja kau ke neraka." Cakar itu pun hendak menghancurkan kepala Xiaoyan. Sementara Xiaoyan jantungnya berdegup dengan cukup kencang ketika melihat serangan seperti itu. Bagaimanapun juga, tubuh dari Xiaoyan saat ini telah cukup lemas karena kehabisan tenaga. Dan tiba-tiba saja Xiaoyan bisa merasakan bahwa jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. Garis darah aneh yang tersembunyi di dalam jantung Xiaoyan kini secara perlahan mulai mengalir keluar dan memasuki seluruh pembuluh darah di dalam tubuh Xiaoyan. Hal tersebut membuat Xiaoyan cukup terkejut karena dia bisa merasakan kekuatannya yang telah habis telah sepenuhnya kembali dalam sekejap. Apalagi kekuatan seperti ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Dengan kekuatan Xiaoyan yang telah pulih, dia pun berniat untuk menghindari serangan cakar dari Raja Naga Selatan. Namun, sebelum Xiaoyan berhasil melakukan hal tersebut, ada sebuah cahaya kemasan yang telah muncul di belakang dari Xiaoyan dan langsung menebas cakar raksasa dari Raja Naga Selatan. Dalam sekejap, tangan dari Raja Naga Selatan kini telah benar-benar terputus. Melihat adegan yang tidak terduga seperti ini membuat Xiaoyan terkejut. Selanjutnya dia menoleh ke arah belakang yang ternyata serangan barusan dilakukan oleh Xian. Yang saat ini Xian sebenarnya telah memegang pedang berwarna emas dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kemudian tatapan mata dari Xian terlihat cukup tajam ketika dia mengatakan, "Kaisar ini akan selamanya memenjarakanmu di dalam penjara naga jika kau benar-benar berani menyentuh Xiaoyan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xian akan benar-benar melenyapkan tiga Raja Naga yang merupakan seorang pengkhianat? Karena Xian sekarang sudah memegang pedang emas di tangannya yang sepertinya itu merupakan pedang yang luar biasa. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.